Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wulan Puspita Ayu, NIM 1261022111034, kelas HKI 3A. Sejarah Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Judul Turki Utsmani dan Politik Hukumnya. Volume dan tahun volume 33 No 2 Juli Desember 2009. Penulis Abdul Muksin. Pendahuluan. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian karena kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun atau 1281 sampai 1924 Masehi. Dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya, kerajaan Turki Utsmani yang sempat dipimpin oleh lebih kurang 36 sultan telah menjadi kerajaan raksasa atau empire yang memiliki andil yang pantas diperhitungkan dalam mempertebal lembaran buku sejarah Islam. Tulisan ini akan dikonsentrasikan pada pembicaraan siasat syariah yang dimulai dari zaman Sulaiman, the Lawgiver atau the Maximin, terbatas pada taknin atau kodifikasi dan legislasi, pengembangan sistem peradilan, pembaruan hukum, dan peralihan khalifah ke republik. Taknin di era Sulaiman Al-Qanun. Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa antara tahun 1520 sampai 1566 Masehi adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Utsmani karena produk perundang-undangan yang berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan masa pasca Tanzimat. Sebelum masa Tanzimat, hukum yang dipakai adalah hukum fikih, hukum sultan, dan hukum kanun. Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum iradah saniyah, sedangkan hukum kanun adalah hukum yang diputuskan oleh rapat Dewan Menteri dengan persetujuan sultan. Iradah saniyah berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan kanun berkenaan dengan masalah administrasi negara dengan soal-soal politik seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang, dan pelanggaran hukum. Pengembangan sistem peradilan. Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang disebut dengan qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syariah yang disebut dengan syurta. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi Al-Qudat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini dan berkedudukan di ibu kota kerajaan atau Istanbul. Qadhi Al-Qudat membawahi atau mengepalai. 1. Al-Qadhi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer. 2. Qadhi Al-Jun atau Qadhi Al-Ashkari yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer. 3. Nazir Al-Mazalim yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau peradilan tata usaha negara. Tugas Nazir Al-Mazalim ini antara lain menyelesaikan perkara pelakuan-pelakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah. Kelebihan dalam penyajiannya, jurnal tersebut terdapat sumber daripada pengembangan sejarah peradilan Islam, jadi akan lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui sejarah peradilan tersebut. Kekurangan terkadang mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu hingga sulit dimengerti oleh pembaca. Sejarah Peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara. Judul Sumbangsi Kerajaan Muslim Indonesia dalam Pengembangan Peradilan Islam, Analisis Historia Legal Approach. Penulis Muhammad Siddiq Armania. Pendahuluan. Pelaksanaan hukum Islam, khususnya yang menyangkut hukum perdata Islam, mempunyai kesamaan di antara kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Sedangkan pelaksanaan hukum pidana Islam mengalami keragaman dalam pelaksanaannya. Hanya sebagian kecil kerajaan Islam pada waktu itu yang benar-benar melaksanakan hukum pidana Islam murni. Pada hukumnya, pelaksanaan hukum pidana masih menuju pada suatu tempat tertentu. Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Islam mencatat Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Rajendra I dari India 102 sampai 1024 tidak berhasil menduduki daerah itu. Pada saat raja kehilangan simpati penduduk sempat sehingga menyebabkan
kekalahannya. Kerajaan Mataram. Pada masa Sultan Agung memerintah, hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk ini adalah qisas. Salah satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah pemberontakan. Kerajaan Banjar. Kehidupan keagamaan diwujudkan dengan adanya mufti-mufti dan kadi-kadi ialah hakim serta penasihat kerajaan dalam bidang agama. Dalam tugas mereka terutama adalah menangani masalah-masalah berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Demikian pula kodi di samping menangani masalah-masalah hukum privat teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana atau dikenal dengan had. 4. Kerajaan Sulawesi. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan Parewa Syara atau pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan Parewa Ade atau pejabat adik yang sebelum datangnya Islam telah ada pengadilan tingkat 2. Parewa Syara dipimpin oleh Kali atau Kadli, yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan atau pengadilan tingkat 3. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Raja Goa ketika Maliku Said berkuasa. Sebelumnya Raja Goa sendiri yang menjadi hakim agama Islam. Kerajaan Raja Haji Ali di Riau. Sistem peradilan pada Kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Peradilan terdiri dari mahkamah kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan mahkamah kecil yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah itu diangkat 3 orang kadi yang menangani perkara muamalah, jinayah, dan munakahat. Pelaksanaan hukum Islam telah berbaur dengan hukum yang telah ada sebelum masuknya Islam, sehingga di beberapa kerajaan terlihat pembaharuan antara hukum Islam dengan hukum yang telah ada dalam masyarakat setempat. Pembaharuan hukum ini disebabkan pula dakwah kompromis yang dilakukan oleh para pendakwah yang membiarkan hukum setempat tetap berlangsung. Pelaksanaan hukum Islam yang pernah dipraktekkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu hendaknya menjadi acuan dalam menyusun format baru peradilan nasional khususnya yang menyangkut peradilan Islam. Peradilan Syariat Islam Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Judul Aceh dan Syariat Islam. Menulis Profesor Dr. Azumardi Azra MA. Syariat Islam dalam tinjauan sejarah di Aceh. Menurut Azumardi Azra, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam dalam adat mahkota alam, yaitu UUD Kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda. Misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Setelah Indonesia merdeka, tuntutan untuk menerapkan syariat Islam kembali muncul. Masyarakat Aceh yang sebelumnya telah menyatakan kepada Soekarno bahwa Aceh mau membantu dan bergabung dengan RI melawan penjajahan Belanda dengan catatan diberikan hak untuk melaksanakan syariat Islam menurut pelaksanaannya. Teungku Daud Barrow, tokoh pergerakan Aceh, berkali-kali menuntut penerapan syariat Islam kepada Presiden Soekarno dan pihak Presiden hanya memberi janji-janji. Kegagalan Jakarta dalam memenuhi janjinya tidak hanya mengenai syariat. Mahkamah Syariah. Pemerintah pusat melalui Menteri Agama pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1424 Hijriah telah meresmikan Mahkamah Syariah Provinsi dan Kabupaten atau sekota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syariah itu sendiri merupakan pengganti pengadilan agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25 sampai pasal 26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syariah NAD yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Kewenangan Mahkamah Syariah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Kanun PNAD. Kanun PNAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU Nomor 18 Tahun 2001 untuk mengatur daerah, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji material terhadap kanun. Mahkamah Syariah Kabupaten Saguy dan Kota atau Banda sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang kedua yaitu Mahkamah Syariah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh.
Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 AUUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang yang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Di bidang justisial, Mahkamah Syariah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-syariah atau hukum keluarga, muamalah, perdata, dan jenayah bidana. Pasal 49 Kanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengadilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syariah meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasiat. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, permodalan, bagi hasil, pinjam meminjam, pengkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa, menyewa, perburuan. Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman hudud, qisas, dan ta'zir. Di bidang jinayah kita telah mempunyai 2 kanun jinayah, yaitu 1 Kanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, 2 Kanun No. 13 tahun 2003 tentang maisir perjudian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa syariat Islam yang melaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pasal 125 ayat 1. Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, ahwal al-syariah atau hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana, kodok, peradilan, tarbiyah, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan syariat Islam diatur dengan kanun. Adapun yang dimaksud dengan kanun dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dikatakan bahwa kanun Provinsi Nanggri Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan perundang-undangan di wilayah Provinsi Nanggri Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi kanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kanun dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis, derogat lege generalis, dan MA berwenang melakukan uji materi terhadap kanun. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.